Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswi STIT Anwarul Bahari. Di sini saya ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah yaitu kebijakan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Teman-teman semua bisa manggil saya dengan Kang Taufik atau apa. Kemudian di sini nanti untuk pertama maaf saya belum bisa hadir untuk pembelajaran luring. Jadi nanti kita akan melaksanakan daring via YouTube. Baiklah, kita lanjut. Di sini saya bukan sebagai orang yang menggurui, tapi kita di sini kita belajar bersama-sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Di kebijakan pendidikan ini sesuai ya dengan tujuan kita. Bagaimana pendidikan itu ada, terus langkah-langkahnya apa saja agar pendidikan itu bisa diterima di masyarakat. Secara teori, kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan menuju net, yaitu kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada 5 komponen kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu goal atau tujuan. Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok. Yang kedua, rencana. Setelah tujuan pendidikan dirancang, maka kita akan melaksanakan perencanaan kerja yang spesifik agar sesuai dengan tujuan yang didapatkan. Yang ketiga yaitu program. Setelah perencanaan dibuat, maka ada proses selanjutnya yaitu pengembangan program. Ini adalah proyek yang sesungguhnya itu di program ini. Yang keempat adalah decision atau keputusan. Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Yang kelima yaitu efek atau dampak. Dampak itu pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan dilaksanakan. Jadi setelah kita melaksanakan program itu dampaknya apa untuk pendidikan itu, positif atau negatif. Baiklah, kita sampai di tugas mandiri ya. Nanti untuk teman-teman mahasiswa STIT Anwarul Bahari, silakan untuk melaksanakan tugas ya dari yang saya sampaikan di PPT itu. Silakan dijawab, diuraikan ya. Karena kita sudah mahasiswa, jadi pertanyaannya bukan hanya menghafal atau kita sebatas menguraikan, tapi di sini kita juga harus bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Jadi di soal ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir tingkat tinggi ya. Bagaimana memposisikan kita itu sebagai pemangku jabatan ya. Seandainya kita menjadi seorang menteri atau menjadi seorang kepala daerah atau apa, dan itu nanti kita dihadapkan sebuah problematika pendidikan. Nah, bagaimana langkah kita yang harus kita tempuh? Teman-teman juga bisa memposisikan diri sebagai guru atau sebagai pelaku pendidikan, sehingga di sini nanti kita bisa memecahkan sebuah masalah yang ada di dunia pendidikan. Silakan untuk disimak dari pertanyaan tersebut.
Nanti untuk minggu depan kita bahas bersama-sama. Nanti dikumpulkan ya untuk tugasnya biar nanti kita nilai bersama-sama. Terima kasih. Baiklah teman-teman mahasiswa mahasiswi STIT Anwar Bahri, dari saya cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya sebagai manusia biasa mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.